salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gayus Alexander Damanik dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai problem politik elektoral. Politik elektoral adalah politik di mana masyarakatnya ikut andil langsung dalam pemilihan pemimpin mereka. Yang artinya, dalam politik elektoral ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam pemilihan-pemilihan terhadap pemimpin-pemimpin yang telah akan memimpin mereka. Pemilihan elektoral ini sering terjadi di negara demokratis, di mana negara demokratis yang menganut asas kebebasan. Hal ini sesuai dengan politik elektoral di mana masyarakat bebas untuk menentukan pilihan mereka terhadap pemimpin-pemimpin yang akan memimpin mereka. Pemerintahan demokratis berarti pemerintahan dijalankan atas persetujuan yang diperintah, yakni pemerintahan dijalankan atas persetujuan dari rakyat. Ditegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga segala kekuasaan penyelenggaraan negara sumbernya adalah rakyat. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat. Salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah dengan melaksanakan demokrasi elektoral atau pemilihan umum untuk memilih para pemimpinnya secara langsung. Demokrasi adalah sebuah konsep di mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat dijunjung tinggi dan ditempatkan pada posisi yang paling terhormat di setiap negara yang menganutnya. Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang dijadikan penopang kehidupan masyarakat negara untuk dapat berdiri tegak. Di samping nilai kedaulatan rakyat, masih ada yang lainnya, yakni pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang dipemerintah, kekuasaan mayoritas, dan juga hak-hak minoritas. Dalam hal ini juga adanya menjamin mengenai hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan juga mufakat. Istilah elektoral sering dikaitkan dengan politik pemerintahan elektoral, yakni pemilihan atau yang berkaitan dengan pemilih. Elektoral dalam demokrasi dapat diartikan sebagai pemilihan umum atau pemilu yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memilih wakil di parlemen dan kepala pemerintahan. Demokrasi elektoral dapat dimaknai sebagai sebuah sistem dalam membuat keputusan-keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif yang memperebutkan suara rakyat. Menurut Larry Diamond, demokrasi sebagai suatu sistem konstitusional yang menyelenggarakan pemilu multipartai yang kompetitif dan teratur dengan hak pilih universal untuk memilih anggota legislatif dan juga kepala eksekutif. Gejolak dari sistem pelaksanaan demokrasi elektoral atau dilihat dari hasil demokrasi elektoral itu sendiri, hal ini ditandai dengan bermacam gejolak yang terjadi di masyarakat. Di antaranya seperti 1. Politik primordial. Dalam konteks elektoral di Indonesia versi Economic Intelligence Unit atau EIU, demokrasi Indonesia memang belum matang. Memang sudah dalam jalur yang benar dalam pemilihan langsung, tetapi soal keterbukaan, menerima kekalahan, dan juga dalam netralitas aparat dirasa masih sangat kurang. Yang kedua, asik dalam arena memperebut atau mempertahankan kekuasaan bagi yang sedang berkuasa. Bagi yang sedang berkuasa, sering sekali terlena hanya untuk melakukan berbagai kegiatan untuk sekedar mempertahankan kekuasaan yang dia peroleh tersebut. Akibatnya, masyarakat akan semakin menjadi kecewa dan muak karena hampir setiap saat disuguhi dengan adegan manipulasi aspirasi rakyat. Suara rakyat yang ditenggelamkan suatu partai. Saat ini, partai politik tidak dipandang sebagai institusi artikulasi pendapat rakyat. Karenanya, rakyat sering sekali kecewa terhadap partai politik, di mana rakyat menilai bahwa partai politik masih memfasilitasi aktivis partai tetapi tidak memfasilitasi aspirasi rakyat. Partai politik itu pun tidak mencerminkan aspirasi masyarakat tetapi mencerminkan aspirasi rezim. Demokrasi mensyaratkan partai politik
untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Demokrasi elektoral yang diinginkan dan dapat melahirkan pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat, bukan malah dijadikan peluang untuk mendapatkan kekuasaan dari berbagai kelompok sosial yang hingga akhirnya melahirkan dinasti politik, kartel politik, dan juga munculnya oligarki politik. Kemudian kita akan membahas mengenai dinasti politik. Nah, sebenarnya apa sih dinasti politik tersebut? Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terkait dengan hubungan darah, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan yang telah didapatkan sebelumnya. Berkembangnya dinasti politik di Indonesia. Dinasti politik di Indonesia muncul dan tumbuh berkembang sejak oleh Orde Lama. Namun, dalam ranah lokal, dinasti politik muncul sejak pertama kali pilkada langsung diberlakukan pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah pada tahun 2001 sebagai wujud demokratisasi lokal pada saat itu, di mana pada saat itu berbagai elit politik lokal muncul untuk mengoptasi kedua proses tersebut, di mana munculnya para elit tersebut dikenal dengan reorganisasi kekuasaan. Hal-hal yang mendasari terbentuknya dinasti politik, yakni yang pertama, macetnya kaderisasi partai politik. Dalam hal merekrut calon atau kandidat politik yang berkapasitas dan berkualitas, sehingga partai politik bersifat pragmatisme dengan mengusung calon yang berasal dari keluarga pejabat yang sedang menduduki pemerintahan. Yang kedua, konteks masyarakat menjaga status quo, khususnya di tingkat daerah yang menginginkan kepala daerah yang berkuasa dengan cara mendorong kerabat atau orang yang dekat dengan kepala daerah untuk menggantikan incumbent. Kemudian, dampak dari dinasti politik tersebut. Yang pertama, politik kekerabatan di Indonesia menyulitkan masuknya kritik, pengawasan, maupun mekanisme check and balance. Yang kedua, berkembangnya politik dinasti menyebabkan playing field mengalami ketimpangan. Yang ketiga, tumbuh suburnya politik dinasti menunjukkan bahwa institusionalisasi kepartaian yang semakin buruk dan menunjukkan kualitas partai politik yang lemah dalam menjalankan fungsinya dalam sebuah rekrutmen dan kaderisasi. Yang keempat, kekuatan partai politik semakin melemah karena kekuatan individu kandidat menjadi faktor determinan dalam kemenangan kontestasi. Kesimpulannya ialah politik dinasti Indonesia tumbuh berkembang sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga kepada masa reformasi seperti saat ini. Politik dinasti terjadi pada level nasional dan juga pada level kedaerahan. Regulasi yang mengatur tentang politik dinasti terlalu lemah, bahkan jika kuat masih mudah dilemahkan, sehingga perlu ditegaskan regulasi yang mengatur penegakan terjadinya dinasti politik di Indonesia. Demokrasi yang pada dasarnya menuntut konsolidasi, demokrasi yang membutuhkan lingkungan demokrasi yang mendukung, munculnya fenomena dinasti politik akan mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. Nah, demikianlah penjelasan mengenai dinasti politik. Kemudian masalah lain yang sering dihadapi dalam politik elektoral, yakni adanya kartel politik. Kartel politik adalah sebuah istilah baru dalam ranah politik Nusantara. Kartel adalah suatu kecenderungan perilaku elit yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya melalui cara-cara terselubung. Dalam upaya melanggengkan kekuasaan, individu sangat dominan perannya. Terdapat semacam pengkultusan atau sosok seorang, terutama bila seorang yang mendapat status selaku pemimpin, baik pemimpin partai politik maupun pemimpin sebuah aliran atau paham ataupun pimpinan koalisi, di mana tujuan dari kartel politik tersebut adalah untuk mengontrol suatu, misalnya tujuan mengontrol harga. Kartel hanya hidup dalam masyarakat kapitalis, di mana mereka akan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengontrol sesuatu tersebut demi keuntungannya sendiri. Yang pertama, kartelisasi tidak hanya terjadi pada suatu atau dua partai, namun juga terjadi pada sistem kepartaian secara keseluruhan.
Dalam konteks Indonesia, penyebab utama kartelisasi bukanlah perburuan rantai atau dana legal atau budgetir, melainkan atas dana bawah tangan, bawah meja, atau non-budgetir. Saat ini semakin terlihat dilema-dilema yang akan dihadapi partai politik, politisi, dan publik dalam sistem demokrasi dan logika politik elektoral. Kesimpulan mengenai problem elektoral yakni sering berjalannya waktu, pola koalisi yang muncul di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru cenderung mengarah kepada kartelisasi sistem kepartaian. Perlu digarisbawahi bahwa fenomena kartelisasi tidak selesai hanya pada beberapa partai politik tertentu, namun juga menjangkau hampir semua partai politik di tanah air. Akibat kartelisasi politik tersebut, partai politik menjadi kehilangan ideologi dan program-program partai politik mudah berganti-ganti arah kebijakan, dan pola koalisi yang dibangun pun cenderung bersifat serba boleh atau promiscuous dan juga tura atau oversight. Kemudian masalah lain yang sering dihadapi dalam problem elektoral yakni oligarki politik. Oligarki politik adalah struktur kekuasaan yang terdiri atas beberapa individu, elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi. Oligarki berasal dari kata Yunani yang artinya oligarkes, yang berarti sedikit yang memerintah. Menurut para ahli, James Winter, oligarki sebagai poros politik mempertahankan kekayaan material. Terdapat dua kata kunci dari definisi tersebut, yakni politik pertahanan dan juga kekayaan material. Seorang oligark mestilah memiliki kekayaan material yang mudah dialih ubah dalam kepentingan mempertahankan kekayaannya. Jadi, seseorang oligark pastilah punya kepentingan untuk mempertahankan kekayaannya. Rick Robinson dan Freddie Hart mendefinisikan oligarki sebagai sistem relasi, di mana kekuasaan dan kemungkinan konsentrasi kekayaan dan juga otoritas serta pertambahan kolektivitasnya. Ada satu kunci yang sama dengan Winters, yakni pertahanan. Namun, dalam definisi ini, oligarki mensyaratkan keterpisahan antara kekuasaan politik dengan kepentingan untuk mempertahankan konsentrasi kekayaan atau ekonomi. Oligarki dan demokrasi adalah sistem yang berjalan di Indonesia. Jika demokrasi baik, tidak otomatis oligarki menurun. Namun, ia kemudian buru-buru memisahkan antara oligarki dan demokrasi. Dari segi basis kekuatan demokrasi adalah hukum, kebebasan bersuara, dan juga adanya kesetaraan. Sedangkan basis kekuasaan oligarki adalah konsentrasi uang atau kekayaan material, di mana tujuan oligarki sendiri adalah mempertahankan akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Fenomena pertumbuhan oligarki di Indonesia dalam segi tertentu berbeda dengan oligarki di beberapa negara lain. Oligarki politik yang memiliki jaringan dengan oligark finansial atau oligark cukong super rich tingkat nasional dan juga the rich di tingkat lokal tumbuh pesat di masa reformasi. Alasannya yang pertama yakni politik di Indonesia dengan demokrasi liberal terfragmentasi dalam banyak partai politik. Karena tidak memiliki keuangan yang memadai, elit parpol berusaha mendapat dukungan finansial dari super rich atau the rich. Yang kedua, sejak pemilu legislatif 1999 dan juga pemilihan presiden pada tahun 2004 dan pilkada 2005 dan seterusnya, biaya calon dalam konsultasi elective coefficient kian mahal. Jadi kesimpulannya adalah oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang yang dapat terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, ataupun kekuatan militer. Semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan juga monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif atau yang serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki memegang kendali yang sebenarnya atas pemerintahan. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan. Demokrasi elektoral sudah menjadi pilihan.
Keyakinan yang berlebihan kepada pemilihan umum justru dapat menjadi sebuah jebakan yang menyesatkan. Pemilihan umum hanya sebuah proses berkala untuk membentuk demokrasi formal yang melibatkan rakyat melalui voting. Proses demokrasi hanya menjadi pesta atau ritual politik 5 tahun sekali. Padahal yang lebih substansial adalah demokrasi ada dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi yang terkait langsung dengan suara rakyat, serta proses pembuatan keputusan yang bakal mengikat masyarakat. Masih banyak yang terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan demokrasi elektoral dan dapat menurunkan kualitas dari hasil yang dicapai. Demokrasi elektoral baru sekedar mekanisme untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dan tidak jarang dilakukan dengan cara menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan juga prinsip demokrasi itu sendiri. Seperti dilakukannya politisasi SARA atau politik identitas dan juga kriminalisasi terhadap lawan politik. Juga dilakukannya penyebaran berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan intimidasi terhadap lawan politiknya. Hal ini juga terjadi karena adanya ketidaknetralan aparatur sipil negara maupun penyelenggara pemilu, dan juga banyaknya terjadi praktik politik uang dan juga banyaknya penyuapan-penyuapan terhadap aparatur negara. Nah, itulah pembahasan mengenai problem politik elektoral, sehingga kita dapat mengetahui bahwa dalam negara demokrasi ini yang sudah menjalankan politik elektoral masih terdapat banyak masalah-masalah yang harus dihadapi negara, di mana negara diharapkan harus dapat mengatasi masalahnya tersebut agar negara tersebut dapat berkembang dan dapat lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.